Dewa medis terkuat. Bab 535. Naga darah membunuh semua pengikut Istana Abadi, dan akhirnya meledak di langit, melepaskan kembang api yang cemerlang. Kejam, namun menawan. Tetapi, pada saat ini, puluhan kapal perang Lingu juga tiba di langit pada saat yang sama. Binatang buas. Anak ini benar-benar binatang buas. Hancurkan seluruh planet ini. Aku ingin melihat seberapa kuat dia. Semua dewa di Istana Abadi sangat marah. Mereka tidak lagi peduli dengan kehidupan seluruh planet, mereka ingin menghancurkan Xiao Chen juga. Beritahu Xiao Chen konsekuensi jika menentang mereka. Semua meriam Lingu dinyalakan. Setidaknya ada lebih dari 7.000 meriam Lingu di puluhan kapal Lingu. Sebelum baku tembak terjadi, energi yang terkandung di dalamnya telah menyebabkan ruang mulai terdistorsi dan bergetar. Merasakan tekanan kuat dari langit, Huang Laodao tak kuasa menahan diri untuk mengecilkan pupil matanya. Apakah orang-orang ini gila? Menghancurkan planet ini akan melanggar konvensi Qin besar. Ketika saatnya tiba, keluarga kerajaan Qin besar akan menyelidikinya. Apakah mereka tidak takut diri mereka sendiri juga akan terlibat? Tetapi apapun yang dipikirkannya, serangan lawan sudah mengenainya saat ini. Ledakan. Tembakan meriam itu turun serentak, seolah-olah semua bintang di langit berjatuhan lurus dan mengembun menjadi air terjun bintang. Dampak cahaya meriam tersebut menyebabkan atmosfer seluruh planet bergetar dan terbelah menjadi lingkaran besar. Selain cahaya meriam, ada bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di langit, semuanya terlihat jelas, seolah-olah langit telah dibersihkan. Semua orang di seluruh planet putus asa. Tidak ada seorang pun yang dapat menahan perasaan menghadapi kematian dan kiamat. Bahkan makhluk tingkat dewa seperti Huang Laodao tidak bisa menahan gemetar. Di dalam ruangan, gelang Liu Yunxuan mulai memancarkan lapisan cahaya keemasan, menyelimuti dirinya, Xiao Ziyi, dan Xiao Yu. Tekanan ke bawah yang besar dari tembakan artileri yang jatuh menyebabkan banyak bangunan mulai runtuh. Di atas tanah, sebuah cahaya bersinar. Itulah formasi yang melindungi kota. Ia merasakan krisis dan dipaksa keluar. Xiao Chen menyalakan sebatang rokok dan menyaksikan semua ini dengan wajah tanpa ekspresi. Dia menatap cahaya di matanya, yang terus membesar dan membesar. Tidak ada sedikit pun tanda kesungguhan di wajahnya. Sebaliknya yang ada adalah penghinaan dan penghinaan. Sepertinya hanya ini saja yang kau miliki. Kemudian, dia menghentakkan kakinya, dan penghalang ruang di udara langsung dihancurkannya sejauh 800 mil. Retakan besar dalam ruang dan waktu membuat Huang Laodao tertegun sejenak, dan rahangnya ternganga ke tanah karena terkejut. Persetan. Tindakan Xiao Chen benar-benar menghancurkan pandangan dunianya. Dia benar-benar menembus penghalang luar angkasa sepanjang 800 mil hanya dengan satu tendangan. Bahkan dengan lebih dari 7.000 serangan artileri di langit, dia tidak bisa mengatakan dia bisa melakukannya. Ketika energi tiba di sini, ia langsung diserap ke ruang dimensi lain. Sebelum semua orang bisa bereaksi, Xiao Chen mengulurkan tangan kanannya dan meraih kekosongan. Dalam sekejap mata, dia menahan lebih dari 7.000 lampu meriam dan mengumpulkannya di tangannya, membentuk bola cahaya besar. Kemudian, dia mengangkat tinggi bola cahaya di tangannya, dan seberkas cahaya ilahi melesat keluar dari jarak ribuan mil, membentuk pedang panjang yang mencapai langit. Xiao Chen memegang pedang setinggi langit di tangannya dan mengayunkannya. Hanya dengan satu pedang, dia langsung memotong barisan tengah 12 kapal perang Lingu kelas 10.000 meter. Ledakan. Di langit, kapal Lingu meledak, bagaikan 12 kembang api besar, terang dan menyilaukan, namun penuh dengan hal mematikan. Tenaga yang dihasilkan oleh ledakan itu langsung meledakkan kapal Lingu lainnya di area sekitarnya. Ledakan. Semburan api lain menyebar, dan pada saat itu, seluruh manusia di bumi menjadi gila. Yang lebih gila lagi adalah banyaknya penguasa abadi di langit. Apa yang sedang terjadi? Jutaan master seni bela diri dan hampir 30 kapal perang spiritual. Dengan tim sebesar itu, jangankan dewa berdaulat, bahkan Raja Dewa pun akan berada dalam masalah. Tetapi sekarang, di tangan Xiao Chen, tak butuh waktu semenit pun. Orang ini jelas bukan manusia. Mundur cepat. Beberapa komandan yang ditinggal sendirian menjadi sangat ketakutan. Xiao Chen membuat mereka merasakan ancaman kematian yang kuat. Saya tidak dapat tinggal di sini lebih lama lagi. Kalau gini terus, nanti banyak banget yang mati, terus musnah semua. Ketakutan akan kematian membuat mereka tidak berani menunda terlalu lama, dan mereka melarikan diri karena malu, berubah menjadi berkas cahaya dan menghilang ke langit.
Huang Laodao tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak keras. Tuan Xiao, kita tidak bisa membiarkan mereka melarikan diri. Jika mereka melarikan diri, mereka pasti akan melapor ke dinasti Qin besar. Pada saat itu, semuanya akan sangat berbahaya. Xiao Chen mendengus dingin. Sekalipun mereka ingin melarikan diri, mereka harus bisa melarikan diri. Begitu dia selesai berbicara, dia meraih udara dengan tangannya yang besar, dan semua kekuatan di langit berbintang diserap kembali. Galaksi berguncang, bahkan beberapa dewa dari Istana Abadi ditarik kembali hidup-hidup, seolah-olah ada jaring besar dalam kegelapan yang menangkap mereka. His. Melihat pemandangan ini, Huang Laodao tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil hebat lagi. Kekuatan Xiao Chen benar-benar mengerikan. Kekuatan semacam ini mungkin melampaui level Raja Dewa, kan? Mungkinkah Xiao Chen adalah makhluk kuat setingkat Kaisar Ilahi? Ya Tuhan, ini mengerikan sekali, dia benar-benar bertemu dengan Kaisar Ilahi. Namun, ini juga dapat menjelaskan mengapa Xiao Chen memiliki begitu banyak harta, dan mengapa Xiao Chen sama sekali tidak takut dengan kekuatan abadi ini. Dan para dewa kuat yang ditarik kembali juga gemetar. Serangan gila. Mereka tidak menyerang karena mereka ingin. Mereka menyerang karena rasa takut. Di hadapan Xiao Chen, mereka merasa tidak berarti apa-apa, dan tidak ada ruang untuk berpikir sama sekali. Hanya dengan terus-menerus menyerang Xiao Chen, mereka dapat merasa sedikit nyaman dan merasa hidup. Namun, apa gunanya serangan yang tak kenal takut ini? Di depan Xiao Chen, mereka tidak punya kekuatan untuk melawan sama sekali. Tetapi pada saat ini, Xiao Chen tiba-tiba menyadari sesuatu. Artinya, salah satu dewa di Istana Abadi memegang pedang giok putih di tangannya. Pedang giok putih itu ada di tangan Qiu Yiren. Xiao Chen sedikit mengernyit, matanya berkedip, dan beberapa dewa kuat lainnya meledak di tempat. Dan Tuhan itu benar-benar ketakutan, begitu ketakutannya sampai-sampai dia mengompol, dan berdiri seperti ayam kayu, tidak berani menyerang lagi. Jangan bunuh aku. Aku tahu aku salah. Aku tidak ingin mati, Sungguh konyol bahwa seorang dewa agung ditakuti seperti anak kecil oleh Xiao Chen. Xiao Chen berkata dengan dingin. Jawab pertanyaanku dengan jujur, dari mana kau mendapatkan pedang giok putih di tanganmu? Bab 536. Mata sang dewa berbinar. Jika aku beritahu, apakah kau akan mengampuni nyawaku? Mata Xiao Chen bergerak sedikit, dan lengan lawannya tiba-tiba meledak. Ah! Sang dewa berteriak, wajahnya dipenuhi ketakutan. Bernegosiasi denganku. Kau pikir kau siapa? Aku akan beritahu kau, aku akan beritahu kau. Tuhan itu bagaikan burung yang ketakutan, gemetar ketakutan. Sebelumnya, Istana Abadi Guangcheng dan beberapa istana abadi lainnya dihancurkan. Dinasti itu marah dan mengirim orang untuk menyelidiki. Mereka menemukan bahwa penguasa kota kecil ini adalah pelakunya. Istana abadi kita bertanggung jawab untuk menangkapnya. Sekarang, dia telah dikawal ke Istana Raja Zhao dari Qin, dan Raja Zhao bertanggung jawab atas persidangan. Pedang ini adalah yang kudapat darinya. Xiao Chen menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan suara dingin. Apa yang akan terjadi padanya? Aku tidak tahu. Jika tidak terjadi apa-apa, dia mungkin akan dipenggal. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya yang selamat di seluruh rumah abadi Guangcheng. Orang ini mungkin memiliki beberapa rahasia yang tidak diketahui. Hanya itu yang aku tahu. Aku sudah menceritakan semuanya padamu. Bisakah kau membiarkanku pergi sekarang? Xiao Chen berkata dengan dingin. Pergi. Ya. Terima kasih banyak, senior. Terima kasih banyak, senior. Dia mengucapkan terima kasih, berbalik dan berlari. Tetapi sebelum dia dapat melarikan diri sejauh 100 mil, dia meledak secara otomatis dan berubah menjadi bola kabut darah. Melihat pemandangan ini, Huang Laodao tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil hebat lagi. Xiao Chen tidak hanya kuat, tetapi juga brutal dan kejam. Dia sungguh luar biasa. Setelah itu, pikiran Xiao Chen bergerak, dan dia segera kembali ke hotel. Bersiaplah, kita akan segera pergi ke Istana Qin Zhao. Saat kita sampai di sana, aku akan memberimu senjata ajaib yang kau inginkan. Huang Laodao segera mengucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih, Tuan Xiao. Ketika Xiao Chen kembali ke kamar, Liu Yunxuan segera maju. Xiao Chen, apakah kita akan pergi? Xiao Chen mengangguk. Sebelumnya saya punya seorang teman. Meskipun dia bukan teman dekat, dia membantu saya. Jika dia tidak memberitahuku terakhir kali, orang-orang dari Istana Abadi Guangcheng pasti sudah membunuh kalian semua. Dia dalam bahaya sekarang, aku ingin memeriksanya.
Itulah yang harus kita lakukan. Ayo pergi. Xiao Chen mengangguk. Kalian bertiga, masuklah ke dunia kecilku. Aku sudah memperbaiki teknik tingkat dewa untukmu. Begitu kalian masuk, kalian bisa mulai berlatih. Bagus. Setelah menyerap lebih dari 100 aura ungu primordial, dunia kecil Xiao Chen berkembang pesat. Seiring meningkatnya energi ungu Hongmeng di tubuhnya, dunia kecilnya juga terus berkembang, dan kekuatannya juga terus meningkat. Setelah menyerap Liu Yunxuan dan yang lainnya ke dalam dunianya sendiri, Xiao Chen berjalan keluar dari hotel lagi, dengan tangan di belakang punggungnya, dan berkata kepada Huang Laodao. Bawa aku ke istana Raja Qin Zhao. Huang Laodao tidak dapat menahan perasaan sedikit bingung. Tuan Xiao, bukankah kita perlu membawa wanita dan nona muda itu bersama kita? Aku sudah membawanya. Huang Laodao tidak dapat menahan perasaan sedikit bingung. Xiao Chen sedikit mengernyit. Pimpin jalanmu, apa? Ya. Taois Huang segera mulai memimpin jalan. Harus saya katakan, jauh lebih nyaman kalau ada seseorang yang memimpin jalan. Keduanya cukup kuat dan terbang dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba di istana Raja Qin Zhao. Distribusi kelas di dinasti Qin didasarkan pada kekuatan. Kaisar Qin menjaga bagian tengah, diikuti oleh kerabat langsung Raja Qin yang dinobatkan sebagai raja. Berikutnya adalah istana abadi, dan terakhir kota. Tentu saja, di tempat seperti bumi yang tidak ada seorang pun dan energi spiritual langka, tidak ada seorang pun yang tertarik padanya dan tidak ada seorang pun yang bersedia mengambilnya. Orang yang dapat dinobatkan menjadi raja tentu harus telah mencapai tingkat Raja Dewa. Di bawah istana Qin Zhao Wang, ada lebih dari 17 istana abadi dan 17 dewa yang bertanggung jawab, semuanya mematuhinya. Termasuk Duangcheng Immortal Mansions yang telah dihancurkan oleh Xiao Chen. Setelah keduanya tiba, Xiao Chen segera memerintahkan Huang Laodao untuk mencari tahu informasi tentang Qiu Yiren. Xiao Chen hanyalah teman biasa bagi Qiu Yiren. Tetapi dia tidak suka berhutang pada orang lain. Terakhir kali, jika Qiu Yiren tidak memberitahunya, istana abadi Guangcheng pasti akan menghancurkan bumi. Ini sebuah bantuan. Terlebih lagi, Qiu Yiren ditangkap karena insiden ini. Jika aku tidak mempedulikannya, bukankah itu berarti tidak tahu terima kasih? Mulai sekarang, di jalan kultivasi, setan batin ini juga akan muncul di hatimu. Jadilah orang yang teliti. Tak lama kemudian, Huang Laodao bergegas kembali, tetapi wajahnya tampak agak jelek. Tuan Xiao, saya menemukannya. Apa yang sedang terjadi? Qiu Yiren itu telah dijatuhi hukuman. Mengkhianati dewa istana abadi miliknya sendiri adalah kejahatan pengkhianatan yang serius. Besok dia akan dikawal secara pribadi ke tempat eksekusi oleh putra tertua Qin Zhao Wang, Ying Sheng, dan dipenggal di depan umum. Selain itu, saat itu, beberapa penguasa kota dan dewa dari istana abadi lainnya juga akan datang untuk menonton. Pemenggalan di depan umum. Metode mereka memang kejam. Namun, mereka tidak memiliki keputusan akhir di dinasti Qin. Tuan Xiao, apakah Anda ingin saya mencari tahu di mana gadis itu ditahan? Akan ada banyak mata dan telinga di tempat eksekusi besok, dan banyak ahli akan berkumpul. Jika terjadi perkelahian, itu akan sedikit rumit. Tidak perlu. Besok akan segera tiba, dan setelah itu kita akan pergi ke tempat eksekusi sendiri. Hati Huang Laodao bergetar, dan dia sudah tahu apa yang dimaksud Xiao Chen. Dia akan menculik Qiu Yiren secara pribadi di depan seluruh istana Qin Zhao Wang. Dia ingin menjelaskan kepada seluruh istana Qin Zhao bahwa orangnya, Xiao Chen, tidak dapat disentuh oleh orang lain sesuka hati. Namun, ini sama saja dengan menyatakan perang terhadap seluruh istana Qin Zhao Wang. Jika istana Qin Zhao marah, perang dengan dinasti Qin akan segera dimulai. Xiao Chen, apakah kamu tidak takut? Siapa gerangan dia? Apa yang memungkinkan dia memiliki kartu truf sebesar itu? Di sisi lain, jauh di istana megah dinasti Qin, beberapa pangeran dan menteri dinasti Qin juga berlutut di aula secara serempak. Tak seorang pun berani mengangkat kepala dan menatap langsung sosok agung, tak tertandingi dan sombong di atas singgasana itu. Kaisar Qin, salah satu pembangkit tenaga listrik puncak di generasinya. Jenius yang tak tertandingi. Dengan kekuatannya sendiri, ia meningkatkan kekuatannya yang dahsyat, melangkah ke alam semesta yang luas, bertempur di timur dan barat, serta menciptakan prestasi besar dan prestasi abadi hingga menjadi kaisar yang tiada taraf. Pada saat ini, dia sedang duduk di singgasana naga dengan ekspresi serius. Di bawah alisnya yang tebal, sepasang mata harimaunya bersinar dengan cahaya dingin.
2000 tahun. Sejak aku naik tahta dan mendirikan dinasti Qin besar. Selama bertahun-tahun ini, siapa yang berani tidak menghormati dinasti Qin besar milikku? Sekarang, dinasti Qin besar telah menderita korban terus-menerus. Dewa abadi yang tak terhitung jumlahnya telah terbunuh. Wu Anjun, Wu Chenghou, mereka semua tewas di tangan musuh. Apakah Qin besar masih memiliki sedikit saja martabatnya? Apakah kamu masih memiliki separuh harga diriku? Suaranya bagaikan guntur, dan setiap kata meledak di telinga semua orang, membuat orang-orang bergidik. Bersambung.